Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati, yang kami muliakan, segenap para pimpinan dan juga para staf, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik kali ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas pula ketika Allah mengajarkan artinya rasa syukur kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka hari ini patutlah kita secara terus-menerus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sama-sama kita berdoa kepada Allah setelah kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita di masjid yang mulia ini, setelah kita menjalankan salat zuhur secara berjamaah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semuanya. Allah berkahi kehidupan kita semuanya. Allah berikan segala kemudahan, apapun yang menjadi segala aktivitas kita hari ini, segala masalah yang kita rasakan hari ini, mudah-mudahan dengan wasilah kita duduk di masjid ini, Allah memberikan segala pintu kebaikan dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada pada bulan, yaitu salah satu bulan yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Kita berada pada bulan Rajab. Maka bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang diantaranya di bulan Rajab inilah ketika umat manusia melakukan amalan-amalan soleh, itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Maka hari ini ibu bapak, rasanya amat sangat merugi ketika Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita, kita disampaikan pada bulan Rajab ini, tetapi kita masih menjadi manusia yang menyia-nyiakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amat sangat merugi diri kita. Sampai Sayyidina Ali berkata, barang siapa yang hidupnya hari esok lebih baik daripada hari ini,
mereka adalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hidupnya di hari esok itu sama saja dengan hari ini, mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hidupnya hari esok itu lebih buruk daripada hari ini, mereka adalah orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siang kali ini kita harus bersyukur dengan nikmat iman, nikmat ketakwaan kepada Allah. Sampailah kita pada bulan Rajab. Maka insya Allah siang kali ini kita akan mengetahui, kita akan mengevaluasi diri kita masing-masing. Apa yang mau kita persiapkan sebelum datangnya bulan Sya'ban dan juga sebelum datangnya bulan suci Ramadan nantinya. Maka ibu bapak yang budiman dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita membahas persiapan apa yang harus kita laksanakan sehingga kehidupan kita itu menjadi better than before. Kehidupan kita itu jauh lebih baik daripada kehidupan kita sebelumnya. Maka hari ini sama-sama kita laksanakan yaitu 3 hal. Maka hal yang pertama yang harus kita persiapkan pada bulan Rajab ini, yang pertama adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu adalah introspeksi diri, Pak. Kita berhitung-hitung diri. Kita menilai-nilai diri. Sampai Allah sampaikan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maka diri kita setiap masing-masing harus mempersiapkannya untuk hari esok. Maka hidup ini adalah penuh misteri, Pak. Hidup kita ini kalau kita sudah menjalaninya, kita sudah dapat menikmatinya, dan juga kita dapat mensyukurinya, maka insya Allah kita akan selalu mendapatkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah seorang sahabat, Umar Ibnul Khattab, beliau juga pernah mengingatkan kepada kita. Apa redaksinya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian masing-masing sebelum kalian kelak nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini ibu bapak, kita yang bersibuk-sibuk diri dalam dunia pekerjaan, dalam dunia hal apapun, maka niatkanlah diri kita. Selagi kita bisa meniatkan segala aktivitas kita itu menjadi nilai ibadah, maka niatkanlah aktivitas kita itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak, orang-orang yang pandai bermuhasabah, mereka pasti akan pandai melihat segala kekurangan dan segala kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Dia tidak sibuk dengan penilaian orang lain, Pak. Kita kalau sudah menjadi manusia yang selalu ingin hidupnya dipuji dan dipuji, maka apabila ada seseorang yang tidak memuji dirinya, tetapi dia mendapatkan cacian daripada orang lain, maka ia akan tumbang. Tapi beda halnya
ketika kehidupan telah dilandaskan dengan ilmunya, dengan imannya, dengan amal solehnya, dia tidak akan haus dengan segala pujian. Toh kehidupan kita, Pak, kalaupun kita dipuji, belum tentu kita dikayakan. Toh kalau hidup kita dicaci, belum tentu kita dimiskinkan dan dihinakan. Semua tergantung kepada niat hati yang tulus, yang ikhlas. Maka hari ini, yuk sama-sama kita terus berevaluasi diri kita. Kita terus bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para alimul ulama mengatakan, bulan Rajab itu adalah bulan yang menanam, Pak. Adapun bulan berikutnya yaitu bulan Sya'ban, itu adalah bulannya menyirami. Dan setelah Sya'ban, datanglah kepada kita bulan suci Ramadan, itu adalah bulannya memanen. Maka hari ini kita bermuhasabah kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah segala kesalahan yang pernah kita perbuat kepada siapapun orang-orang yang pernah hatinya kita lukai. Mohon ampunlah kepada seseorang tersebut. Karena kalau kita sadari, kalau kita pahami betul-betul, Allah menjadi Rabbun, menjadi Rabb kita yang maha pemurah lagi maha pemaaf. Jangan sampai kita melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah saja bisa memaafkan ibu bapak yang sudah terlalu banyak dosa kita, karena kita adalah insan mahalul khata', kita adalah insan yang dhaif, tetapi Allah saja masih memaafkan dengan limpahan karunia-Nya. Kita masih dimaafkan oleh Allah, maka kita pun harus menjadi manusia yang penuh dengan pemaafan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Maka insya Allah dengan poin pertama, kita persiapkan di bulan Rajab ini dengan persiapan dan tindakan kita dengan cara bermuhasabah. Ibu bapak yang budiman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka poin kita bersama-sama yang kedua, mari kita tingkatkan, kualitaskan bulan Rajab kita ini dengan cara berhijrah. Hijrah itu artinya ada 4, Pak. Hijrah itu artinya bisa meninggalkan. Hijrah itu artinya bisa berpindah. Hijrah itu artinya bisa berubah. Maka berubahlah diri kita. Mungkin hari ini Bapak yang dirinya masih banyak melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, tinggalkan segala kemaksiatan. Niatkan bahwa kita ingin menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sampaikan di dalam Al-Quran, siapakah mereka orang yang paling mulia? Jawabannya adalah mereka yang pandai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini Al-Fakir mengajak kepada jamaah sekalian, ayo Pak, sama-sama kita berhijrah. Mungkin Pak, yang tadinya diri kita menjadi seorang pemarah, kita rubah diri kita menjadi seorang yang selalu memaafkan. Mungkin yang tadi diri kita ini belum dermawan, yang masih pelit, yang belum rajin sedekah, maka ubahlah diri kita menjadi seseorang yang lebih dermawan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka catatan poin pada siang kali ini, apabila Pak kita kehilangan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala,
itu jauh lebih baik ketimbang kita kehilangan Allah daripada kita mendapatkan sesuatu. Karena janji Allah itu nyata, Pak. Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu sangat amat nyata. Maka hari ini mungkin kita mendapatkan masalah. Mungkin hari ini kita sedang mendapatkan problem dalam pekerjaan. Mungkin hari ini kita masih mendapatkan banyak urusan, banyak hutang pihutang yang sedang kita bebani. Tetapi yakinlah, ketika diri kita ingin hidup jauh lebih baik lagi, maka kita akan berhijrah. Kita akan meninggalkan segala hal yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memegang moto apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Sesungguhnya kebaikan hari ini yang kita laksanakan, pasti Allah menggantikan dengan hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Insyaallah ibu bapak, siang kali ini kita semua dapat berhijrahkan diri dari yang belum baik. Insyaallah di tahun 2025 ini kita jauh lebih baik. Mungkin yang kita belum dapat menjadi seseorang yang bermanfaat, niatkanlah diri kita, hidup kita, pekerjaan kita, segala profesi yang sedang kita laksanakan, niatkan kita ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena itu pula yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik mereka manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka ibu bapak yang budiman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang kali ini poin kita yang ketiga, menghadapi bulan Rajab, dan kita akan menyambut Sya'ban, dan tentunya nanti sampailah kita kepada bulan suci Ramadan. Yang terakhir, poin yang ketiga, sama-sama kita melaksanakan dengan cara istiqamah. Setelah kita bermuhasabah, setelah kita berhijrah, maka yang terakhir kita harus laksanakan dengan cara istiqamah. Karena ibu bapak yang budiman rahmati Allah, semua orang yang ada di muka bumi ini itu berpotensi menjadi seseorang yang merugi. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang memiliki ilmu. Orang yang berilmu pun akan punya potensi merugi, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Dan orang yang beramal soleh pun akan berpotensi mereka akan merugi kalau tidak diimbangi dan dibarengi dengan yang namanya istiqomah. Maka pertanyaannya, Pak, sampai kapan kita harus istiqomah? Sampai kita husnul khotimah. Karena kita pasti mengharapkan ridhonya Allah, kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyerukan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gampang, Pak. Siang kali ini coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjalani ibadah itu dengan rasa penuh ketenangan kepada Allah? Atau kita menjalani ibadah masih dengan